Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rusman Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Bagaimana hari ini? Mudah-mudahan sudah mulai pulih kembali ya eh, fisik Anda untuk aktivitas lagi di hari Senin. Setelah sepanjang pekan kemarin mungkin berjibaku dengan berbagai pekerjaan apapun bidangnya ya. Nah, saya nggak akan terlalu serius ngajak Anda untuk membahas konten kali ini ya. Ini saya justru malah mau ngajak Anda membahas sebuah candaan. Ini settingnya di sebuah kerja bakti di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Dan terjadinya hari ini ya. Karena ini kerja bakti ini, momen kerja bakti ini kok mendadak jadi perbincangan politik nasional. Bukan karena frontal, bukan karena siapa yang mengucapkan, kepada siapa diucapkan, dan siapa yang disindir, yang kemudian dijadikan bahan candaan. Peristiwanya sebenarnya terlihat sepele ya, yang terjadi hari ini, 8 Februari 2026. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung itu sedang melakukan kerja bakti bersama dengan warga Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Ini kan memang Jakarta belakangan ini dilanda banjir terus menerus gitu ya, dan kemudian banyak sekali warga Jakarta yang terdampak banjir, dan kemudian ini Pemprov DKI mengambil inisiatif untuk melakukan kerja bakti membantu warga, dan kegiatan ini juga dihadiri oleh Yusuf Kala, Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Dalam suasana santai itulah Pramono itu melontarkan kalimat yang kemudian menjadi sorotan, yakni kalimatnya seperti ini: Pak JK dan saya dibesarkan dalam teknokrasi. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong. Tapi yang bekerja adalah pikiran dan otaknya. Kalimat itu dikutip luas oleh media nasional. Saya baca di kompas.com, CNN, detik.com, dan banyak sekali media-media lain juga memberitakan. Karena memang kalau tidak paham konteksnya, ini sepertinya hanyalah humor biasa. Karena tidak ada nama orang yang disebut. Tetapi dengan kita tahu bahwa di situ Pramono Anung itu yang diajak bercanda adalah Pak Yusuf Kalla, yang notabene itu adalah wakil presiden di eranya Joko Widodo, dan dia 2 periode menjadi sekretaris kabinet di eranya Jokowi. Tentu orang akan teringat pada eh, satu nama ya, Jokowi. Siapa lagi kalau soal gorong-gorong itu kan sangat identik dengan Joko Widodo. Jadi politik kan seperti itu ya, bekerja lewat eh, asosiasi, simbol, dan ingatan kolektif. Karena di politik Indonesia kalau kita ngomongin gorong-gorong itu ya bukan sekedar gorong-gorong. Itu adalah simbol, merek, dan juga jejak kekuasaan. Dan ketika simbol itu disentuh oleh orang yang pernah bekerja atau berada di jantung kekuasaannya Jokowi, yakni Pramono Anung, ya candaan itu berubah menjadi sindiran ya, yang membuat kita tersenyum tapi juga terkejut gitu, karena tadi kan Pramono Anung menyebutnya bahwa dia bekerjanya itu pakai otak ya, dan pikiran gitu. Nah, apakah artinya kalau masuk gorong-gorong itu orang yang bekerja nggak pakai otak? Jangan diteruskan lagi siapa yang dimaksud yang bekerja nggak pakai otak itu kan gitu ya. Karena sekali lagi ini relasi antara Pak Pramono Anung, kemudian Yusuf Kala dan Jokowi ini kan sangat menarik ya. Seperti saya sebut tadi bahwa Yusuf Kala kan pernah menjadi wakil presidennya Jokowi di periode pertama. Sementara kalau Pramono Anung itu lebih lama, dia pernah 2 periode mendampingi Joko Widodo. Karena Pramono Anung itu adalah politisi PDIP ya, dan dia pernah menjadi sekjen PDIP, dan Jokowi pada waktu itu juga kekuasaannya ditopang oleh PDIP. Bahkan sebenarnya dia merintis karirnya mulai merangkak dari kekuasaan sejak di Solo, kemudian Gubernur DKI Jakarta, dan sampai jadi presiden 2 periode. Ya, dia ditopang oleh PDIP sebagai mesin politiknya. Hanya saja ketika Jokowi kemudian menginginkan 3 periode kan ditolak oleh PDIP, tepatnya ditolak oleh Ibu Megawati. Nah, setelah kemudian Jokowi ternyata marah karena dia tidak bisa menjabat sampai 3 periode, ya kemudian dia memutuskan untuk mengusung anaknya menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo, dan situlah kemudian hubungan antara PDIP dengan Jokowi menjadi patah arang. Tapi Pramono, sepemahaman saya ini orangnya jarang sekali itu nyindir-nyindir seperti ini gitu ya. Tidak seperti politisi PDIP lainnya. Kalau politisi PDIP lainnya ini kan benar-benar sangat marah dengan Jokowi ya. Oh, kalimat-kalimat yang jauh lebih keras ketimbang Pramono Anung itu terlontarkan dari mulut mereka soal pengkhianat dan sebagainya.
Kalau Pramono Anung ini nggak pernah ya. Tapi jadi saya agak terkejut juga ketika dia kemudian meskipun disampaikan secara humor, tapi ini keras loh ya. Dan makanya kemudian gembanya juga menjadi sangat keras dan media-media banyak yang menyorotinya. Sekali lagi, kalau dalam ingatan publik Indonesia, eh, aksi masuk gorong-gorong itu ya melekat kuat pada Joko Widodo ya, ketika dia masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Anda tentu masih ingat ya ini foto ini atau momen ini atau video ini benar-benar momen yang ikonik menjadi trademark dari Joko Widodo yang pada waktu itu membuat orang terkiwir-kiwir sehingga kemudian menjadi yang mengantarkan Jokowi menjadi presiden sampai 2 periode. Tapi setelah Jokowi menjadi presiden kan ini kemudian jadi bahan olok-olokan soal dia masuk gorong-gorong itu ya karena praktek pemerintahan di eranya Jokowi dia anggap ini tidak berpihak kepada masyarakat gitu, tidak berpihak pada rakyat kecil yang menopangnya. Dia lebih berpihak kepada para taipan oligarki. Makanya kemudian banyak sekali karikatur soal gorong-gorong ini. Ada yang kemudian membuat misalnya di meme-nya gorong-gorong terus kemudian disegel gorong-gorongnya karena jangan sampai nanti ada orang lain lagi yang masuk gorong-gorong dan kemudian menjadi presiden seperti Joko Widodo. Bahkan ketika ada pejabat publik yang melakukan aksi serupa, mirip-mirip sebenarnya ya, nggak persis banget kayak Jokowi. Ini yang saya maksud adalah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kan dia nggak masuk gorong-gorong, tapi dia masuk ke saluran irigasi yang penuh sampah. Bahkan dia lebih dramatis lagi kalau Deddy Mulyadi ini dia ikut mengeruk sampah, ngambilin sampah dari sungai dan sebagainya gitu. Tapi netizen yang skeptis itu kemudian menyindirnya. Nah ini jangan-jangan nanti seperti Joko Widodo lagi nih, gitu ya. Banyak yang berharap dia sebagai Satrio Piningit, tapi ketika kemudian dia menjadi presiden malah dinilai merusak demokrasi di Indonesia, gitu ya. Makanya banyak juga yang ketika melihat aksinya Deddy Mulyadi, ya sambil tertawa itu, kemudian mereka menyebutnya Deddy Mulyadi ini sebagai Mulyana. Mulyana itu ya alias Mulyono versi Sunda ya, karena Jokowi kan nama lainnya ya ini Mulyono waktu kecil katanya dia sakit-sakitan ketika diberi nama Mulyono dan kemudian namanya diganti dengan Jokowi. Wah, ini berkah setelah dia dipilih diganti namanya menjadi Joko Widodo maksud saya oleh orang tuanya. Ternyata dia lebih sehat, kemudian dia jadi pengusaha, jadi wali kota dan jadi gubernur DKI Jakarta, kemudian terus menjadi presiden sampai 2 periode dan sekarang anaknya pun menjadi wakil presiden. Oh, bukan hanya anaknya, menantunya jadi gubernur di Sumatera Utara dan satu lagi anaknya itu menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Jadi sekali lagi soal gorong-gorong di Indonesia, kalau ingin kita ngomongin dalam khasanah perpolitikan Indonesia, gorong-gorong itu memang asosiasinya sangat kuat dengan Jokowi dan tentu saja nih asosiasinya sangat politis. Seorang gubernur bersih-bersih selokan, masuk gorong-gorong, berlumpur-lumpur. Pada waktu itu ya, itu adalah kesannya pemimpin yang mau turun langsung, gitu ya. Dan harus diakui secara komunikasi politik itu sangat efektif. Popularitas Jokowi melonjak, citranya pemimpin rakyat terbentuk. Apalagi kemudian kan dia tampilannya sederhana ya. Dia setiap hari kecuali pada waktu jadi gubernur dia pakai baju korpri ya. Waktu gorong-gorong dia juga pakai baju korpri. Sekarang kan tiap hari dia pakai kemeja putih dan yang digulung yang menunjukkan dia siap kerja dan celana hitam dengan sepatu yang sangat murahan gitu ya. Ini betul-betul menjadi citra orang pemimpin yang didambakan oleh rakyat banyak gitu ya. Tapi yang terjadi apa? Setelah 10 tahun dia berkuasa kan ya kita tahu seperti apa yang diwariskan kepada Pak Prabowo saat ini gitu. Nah, pada waktu dia masih jadi gubernur itu citranya langsung melonjak, jalurnya menuju Pilpres 2014 kemudian terbuka lebar. Sejak itu gorong-gorong berubah dari aktivitas teknis menjadi ikon politik. Tetapi kalau kita mencatat itu sebenarnya bukan hanya waktu jadi gubernur ya, bukan hanya masuk gorong-gorong, tapi waktu itu dia juga pernah menyatakan ketika Jakarta banjir pada waktu itu dan istana sampai kebanjiran pada waktu itu ada foto-fotonya waktu Pak SBY juga celananya digulung gitu ketika istana kebanjiran. Nah, Jokowi ketika ditanya wartawan dia menyatakan bahwa soal banjir di Jakarta itu bisa dengan mudah diselesaikan kalau dia jadi presiden. Ternyata setelah dia benar-benar jadi presiden,
itu omongannya Jokowi tidak terbukti dan sampai sekarang masih tetap parah itu banjir itu. Bahkan di eranya Anies Baswedan jadi gubernur DKI Jakarta, banjir itu menjadi komoditas politik oleh para pendukung Joko Widodo untuk mendowngrade Anies Baswedan. Padahal kan sebenarnya kalau menurun ke belakang katanya kalau Jokowi jadi presiden itu bisa diselesaikan. Tapi kan ternyata setelah Jokowi sampai 2 periode jadi presiden pun tidak terselesaikan. Bahkan sampai sekarang setelah gubernurnya dijabat oleh Pramono Anung. Sebelumnya kan sebelum dijabat oleh Pramono Anung ini dijabat oleh orang-orangnya Jokowi karena pada waktu itu pakai PLT setelah Anies Baswedan itu turun dari jabatannya sebagai gubernur pada tahun 2022. Maka ketika Pramono berkata bahwa dia ogah atau tidak mau masuk gorong-gorong, publik itu otomatis membaca, oh ini bukan sekedar soal selokan, ini soal gaya kepemimpinan, tapi juga ada soal politik. Coba perhatikan kata kuncinya yang diucapkan oleh Pramono Anung kepada Yusuf Kala, bahwa mereka berdua itu dibesarkan dalam teknokrasi. Dan ini apa? Kalau teknokrasi itu kan bagian terpenting dari seluruh pernyataan Pramono. Bukan gorong-gorongnya, bukan ketawa para wartawan dan yang hadir di situ, tapi frasa ini dibesarkan dalam teknokrasi. Teknokrasi dalam politik berarti keputusan berbasis keahlian, perencanaan berbasis data, kebijakan berbasis sistem. Jadi beda sekali dengan Jokowi yang kerja 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 kerja. Dan dulu banyak juga yang kemudian mindernya, iya kerja 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 tapi nggak mikir. Tapi ada juga yang balikan, iya mikir tapi nggak kerja kerja. Jadi memang perdebatannya jadi lucu kalau kita ngikuti para netizen. Ya yang benar itu tentu saja kalau mau bekerja berdasarkan mulai proses berpikirnya dulu ya. Kalau proyek yang lebih gede bahkan ada visibility study ya. Kita bisa sebut itu sebagai mikir duluan gitu. Teknokrasi bukan berarti anti turun ke lapangan karena Pramono sendiri turun ke lapangan. Tetapi dia menolak menjadikan aksi di lapangan sebagai panggung pencitraan. Ah itu sekarang yang persoalannya ya. Jadi ironi banget ya, biasanya panggung panggung tuh panggung besar, panggung yang gemerlap begitu ya, atau panggung Broadway. Tapi ternyata Jokowi ini antitesa, dia memilih panggungnya di gorong-gorong. Kalau Anda buka di media sosial itu soal gorong-gorong, ini meme-nya banyak sekali. Jadi kalau tidak sekedar menyindir, apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Pramono ini? Ya, kita bisa menilainya bahwa ini Pramono berarti dia mendefinisikan identitas politiknya. Sekaligus dia ingin membedakan diri dari gaya kepemimpinan simbolik yang dipakai oleh Joko Widodo. Ya, sebagai orang yang pernah mendampingi Joko Widodo selama satu dasawarsa, pasti Pramono Anung hatam banget ya gaya politiknya atau permainan politiknya Jokowi dan tentu saja dia pasti tahu apa yang terjadi behind the scene-nya ya karena ini kan gorong-gorong itu aja panggung depan, panggung belakangnya ini orang banyak tidak tahu, pasti orang seperti Pramono Anung pasti tahu. Ini jadi kalau yang satu misalnya kerja nggak mikir-mikir, yang satunya mengaku bahwa dibesarkan dalam teknokrasi, ya kemudian kalau ada pemimpin yang dikenal lewat simbol visual ekstrim, maka teknokrasi otomatis berdiri sebagai antitesisnya. Jadi ini berarti Pramono ingin menunjukkan bahwa dia antitesis dari Joko Widodo. Jadi walaupun saya pernah bersama dengan Jokowi satu dasawarsa, bukan berarti saya seperti Jokowi. Kira-kira seperti itu. Dan kalau kita tarik yang lebih tegas lagi ya ini Pramono Anung itu mewakili PDIP, partai tempat dia bernaung, yang sekarang sudah menarik garis yang berbeda dengan garis tegas yang berbeda dengan Joko Widodo. Apakah benar Pramono ini sedang nyindir Joko Widodo? Kalau kita ditanya, emang ada Pramono menyebut nama Jokowi? Jawabannya tidak. Kemudian apakah Pramono menuduh Jokowi bekerja tanpa otak? Juga tidak. Ya, tapi politik kan tidak selalu bekerja lewat kalimat-kalimat yang bersifat langsung, sarkas, dan linier. Seringkali dia bekerja lewat sindiran-sindiran, perbandingan implisit. Jadi ketika Pramono berkata kami teknokrat, kami bekerja dengan pikiran dan otak, maka secara otomatis dia sedang berkata ada gaya lain yang lebih mengandalkan simbol. Terus Anda tulisin juga nggak pakai otak dan nggak pakai pikiran. Dan publik tahu gaya itu milik siapa. Tapi kita nggak perlu juga menyebut namanya kan, karena Pramono juga tidak menyebut namanya. Silakan kalau Anda menafsirkannya.
sekali lagi sindiran itu datang dari orang yang pernah menjadi sekretaris kabinet selama 2 periode. Jadi dia sangat paham dapur kekuasaan dari Joko Widodo. Itulah yang kemudian membuat sangat sensitif dan kemudian media rame-rame memberitakannya ya. Kelihatannya bukan kalau sekilas itu seperti guyonan biasa ya. Tapi karena ini datangnya dari seorang Pramono, seorang politisi PDIP yang pernah menjadi orang dalam kekuasaannya Joko Widodo. Dan sementara Pak Yusuf Kalla yang diajak bicara oleh Pramono Anung pasti juga paham siapa yang dimaksud. Jadi pernyataan Pramono ini kita bisa lihat sebagai pergeseran emosi politik ya. Misalnya sekarang ini kan banyak sekali orang yang tadinya dengan Jokowi itu dari kagum itu kemudian menjadi kritis dan terus kemudian jadi kecewa. Kapan sih orang mulai sangat kecewa kepada Joko Widodo? Yang paling terasa sekali, terutama kalau dari kalangan pendukungnya, ketika kemudian muncul wacana 3 periode, ya itu banyak banyak yang sudah mulai balik badan terhadap Jokowi, bahkan partainya sendiri yakni PDIP itu kemudian pasang badan. Justru kan yang paling keras menolak ini adalah Ibu Megawati dan sebagai risikonya ya akhirnya PDIP digembosi di Pilpres dia juga kalah, kemudian pada pemilu legislatif suaranya juga turun, dan juga ketika di Pilkada Jawa Tengah yang selama ini dikenal sebagai simbolnya adalah kandang banteng, PDIP, kandidat yang diusung PDIP juga kalah dengan yang didukung oleh Joko Widodo. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian makin banyak gerbong orang berbalik dari Jokowi, yakni putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia. Ini yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang itu adalah paman dari Gibran Raka Buming Raka. Yang kemudian ini paman Usman ini gara-gara ini dia harus berkorban gara-gara harus meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden dan kemudian sekarang menjadi wakil presiden. Dia harus dicopot jabatannya oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang pada waktu itu dipimpin oleh Jimli Asidiki. Dan kemarin juga ketika eh, baru menyampaikan pidato perpisahan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, ini Arif Hidayat yang juga dia terafiliasi dengan PDIP. Berarti dia mungkin bukan anggota PDIP, tapi dia adalah aktivis. Dia adalah di semasa mahasiswa menjadi aktivis GMNI, ini organisasi Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia yang kalau dulu namanya PNI, kemudian berubah menjadi PDI dan sekarang menjadi PDIP. Dia menyatakan bahwa dia penyesalannya terbesar itu adalah soal putusan nomor 90 yang mengubah norma soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang membuat itu Gibran menjadi terpilih sekarang sebagai wakil presiden yang menurut dalam bahasanya Arif Hidayat menjadikan Indonesia itu tidak baik-baik saja. Bagi banyak orang saya kira inilah simbol kerja keras ala gorong-gorong yang kemudian sekarang kehilangan makna. Yang terlihat bukan lagi seorang pemimpin yang merakyat, pemimpin yang otentik, tetapi pemimpin yang syarat sekali dengan pencitraan, syarat dengan kepentingan politik, dan syarat dengan kepentingan keluarga, dalam hal ini dinasti. Maka ketika Pramono Anung bicara soal teknokrasi, kalimat itu beresonansi dengan perasaan publik. Jangan tertipu atau jangan terlalu keras ya, jangan tergoda dengan simbol-simbol ya. Kalau sudah mulai ada orang, kan gitu banyak sekali netizen yang ngomong ya, kalau ada orang yang sudah mulai masuk gorong-gorong, tutup gorong-gorong itu sehingga dia tidak bisa keluar dari situ. Jokowi memang beda sekali dengan Yusuf Kalla yang diajak bicara oleh Pramono Anung itu ya. Dia bukan seorang yang suka pencitraan ya. Dia bukan politisi yang teatrikal, tapi dia dikenal sebagai problem solver. Juga teknokrat dan juga satu lagi yang peran dari Yusuf Kalla itu sebagai negosiator. Kan dia berhasil menyelesaikan beberapa konflik yang cukup serius di Indonesia, mulai dari soal Poso dan kemudian yang saya kira fenomenal adalah menyelesaikan konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Indonesia. Ini tentu hasil kerja dari Yusuf Kalla bersama dengan SBY pada waktu itu yang menjadi presidennya. Dan sekarang ini meskipun dia tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden, dia kan menjabat wakil presiden 2 kali, yakni yang pertama menjadi wakilnya SBY dan kemudian menjadi wakilnya Jokowi. Tapi JK beda juga dengan Jokowi. Kalau Jokowi masih terus bermain politik, masih terus ingin
menjadikan anaknya sebagai presiden, Yusuf Kala sekarang lebih banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan, jadi menjadi Ketua Palang Merah Indonesia. Jadi ketika Pramono itu bercanda karena dengan Yusuf Kala, ya dia ingin menunjukkan bahwa ini cara berpikir kami, bukan politik kamera, tapi politik akal sehat. Pakai akal dan pikiran. Karena itu kita juga bisa melihat momen kerja bakti tadi pagi itu, ya ini adalah sebuah panggung politik juga. Dan di situ Pramono menyampaikan pesan yang kemudian resonansinya sangat kuat. Dia bukan tidak mau turun ke lapangan, tapi dia menolak menjadikan turun ke lapangan sebagai pertunjukan politik. Pesannya jelas, kerja nyata iya, teatrikal simbolik tidak. Ini garis pembeda yang sangat halus tapi sangat tegas antara Pramono Anung dan juga tentu Yusuf Kala dengan Joko Widodo. Apa sebenarnya yang disampaikan oleh Pramono Anung? Candaan Pramono Anung bukan sekali lagi bukan candaan kosong, ini adalah reposisi politik. Bukan melawan Jokowi secara terbuka, tapi mengoreksi warisan simboliknya. Dan ini seolah-olah dia berkata, era politik gorong-gorong mungkin berhasil di masa lalu. Tapi hari ini publik menuntut lebih dari sekedar simbol. Teknokrasi, kebijakan, dan akal sehat ini menjadi mata uang baru kepercayaan publik. Dan dari seorang mantan orang dalam kekuasaan Jokowi, pesan itu terdengar lebih keras justru karena disampaikan sambil tertawa. Saya harus benar Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.